Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu, Bapak, Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan melawat dan menyapa Ibu, Bapak, Saudara Maestro dimanapun berada untuk kita sama-sama masuk dalam perenungan dengan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah pencipta khalik langit dan bumi, Allah yang sangat mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami umat-Mu kembali menghadap tahta anugerah-Mu, mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam menyertai, memberkati dan memelihara kami. Sehingga hari-hari dapat kami lalui di dalam anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, membuka segenap hati dan konsentrasi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah santapan rohani kami yang akan membangkitkan pengharapan, akan mendorong kami untuk makin mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kami. Dari sebab itu hamba berdoa, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi Sobat Maestro dimanapun berada, dan juga terlebih memberikan hikmat, marifat dan urapan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua dalam kuasa kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu, Bapak, Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian judul firman Tuhan, yaitu tetap berpegang pada kebenaran. Tetap berpegang teguh pada kebenaran, jangan sampai kita goyah dan ragu akan kebenaran. Sebab sekalipun kebenaran itu mau direkayasa, mau dipersalahkan, mau diperlakukan tidak adil, tetapi yang namanya kebenaran itu akan tetap berdiri tegak dan akan membuktikan kebenarannya untuk mengalahkan segala tipu muslihat. Nah, Ibu, Bapak, Sobat Maestro, kita akan melihat bagaimana nasihat daripada seorang bapak rohani terhadap anak rohaninya ketika menghadapi masa-masa sukar. Masa-masa yang penuh dengan kelicikan, tipu muslihat, penuh dengan rekayasa. Kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus memberikan peringatan dan nasihat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14. Berbunyi demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini adalah surat peringatan Rasul Paulus kepada Timotius, di mana di dalam surat ini tercatat bahwa tetapi engkau tetaplah berpegang pada kebenaran. Tetapi hendaklah engkau Timotius berpegang pada kebenaran. Nasihat ini ditujukan kepada Timotius menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Dan kalau kita lihat perikop yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya ini, yaitu pengertian tentang iman yang bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Sehingga nasihat Rasul Paulus ini ditujukan agar Timotius memiliki semangat untuk tetap membangun iman percayanya sekalipun di dalam masa-masa yang sukar.
Mungkin Timotius tidak mengalami aniaya secara tubuh, tetapi dia mengalami tekanan-tekanan aniaya secara batinia. Banyaknya nabi-nabi palsu, banyaknya ajaran-ajaran sesat, banyaknya hal-hal yang membuat pemikirannya menjadi kacau, sehingga dia hilang keraguan dan pengharapannya akan kebenaran. Nah, pada saat itulah Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius supaya engkau tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima, berbunyi demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus menasihatkan Timotius sebab memiliki dasar keyakinan bahwa di dalam Timotius itu ada iman, ada pengajaran yang benar yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya, bahkan oleh neneknya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima dituliskan bahwa pertama-tama iman yang hidup dalam nenekmu yang bernama Lois, dan juga di dalam ibumu Eunike, dan yang sekarang juga aku yakin ada di dalam kamu. Jadi iman percaya yang dimiliki oleh Timotius itu tidak timbul seketika, sesaat, secara instan, tetapi iman yang terus diajarkan oleh orang tua, nenek yang mengajarkan tentang kebenaran, ibu yang mengajarkan tentang kebenaran, sehingga Timotius sejak dari kecil dia mengerti kebenaran. Dari sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang sudah engkau terima, yang sudah engkau yakini. Ibu bapak saudara terkasih, pengajaran tentang firman Tuhan itu harus terus dikumandangkan, mulai dari dalam keluarga, sehingga dari dalam keluarga itu ada suara kebenaran, ada didikan kebenaran. Sebab memang pola mengajar, pola asuh itu yang paling berperan dan paling banyak mendominasi kehidupan pembentukan pribadi seseorang itu dimulai dari dalam keluarga. Nah, itu ada di dalam kehidupan Timotius. Sehingga nasihat Rasul Paulus itu mendasar, bukan tanpa dasar. Rasul Paulus mengingatkan supaya engkau tetap berpegang kepada kebenaran. Kalau kita kembali ke 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, ditegaskan ulang. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Puji Tuhan. Ini dasar-dasar yang baik yang dimiliki oleh Timotius. Kenapa? Karena dari dalam keluarganya sudah memberikan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari kecil, dari masa anak-anak, Timotius itu sudah diperkenalkan kepada kitab suci. Yang dapat memberikan hikmat, yang dapat memberikan tuntunan di dalam jalan hidupnya menuju kepada keselamatan. Ibu bapak saudara terkasih, dengan demikian kita betul-betul harus disadarkan dan diingatkan betapa pentingnya kita, orang tua, memberikan didikan, memberikan nasihat, ajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Itulah proses membangun kepribadian. Masa-masa saat ini masa yang sukar. Anak-anak sulit sekali diperkenalkan kepada kitab suci. Mereka lebih mudah dan cepat menangkap jika sesuatu diajarkan dan diperoleh dari gadget mereka.
dari game online dan game-game yang ada di dalam gadget, yang di dalam handphone mereka. Teknologi demikian maju, di salah satu menguntungkan, tetapi di sisi lain banyak sekali yang harus kita cermati dan gunakan kemajuan teknologi ini secara berhati-hati. Bagaimana Rasul Paulus membangun kepribadian Timotius ketika dia menghadapi masa-masa sukar? Rupanya saat sekarang ini tidak hanya masa sukar itu dialami oleh anak-anak atau anak-anak muda, tetapi juga banyak orang tua menghadapi masa-masa sukar di masa sekarang ini. Kenapa? Karena pribadi yang udah jelas terbukti benar bisa dianggap salah oleh suara yang lebih banyak menyuarakan dan menunjuk bahwa pribadi itu salah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sudut pandang mereka tidak bisa melihat kebenaran dan yang salah. Kebenaran dan kesesatan. Mereka tidak bisa melihat ini. Tidak bisa membedakan ini. Sebab apa? Mereka tidak berpegang pada kebenaran. Tidak berpedoman pada kebenaran. Kita melihat dan mendengar sekarang. Ada seorang cendekiawan di dalam bidang kesehatan, yang prestasinya, yang daya baktinya sudah dibuktikan bagi negara dan bangsa. Ilmu pengetahuan kedokterannya sudah terbukti. Banyak orang yang ditolong menghadapi sakit penyakit yang berat dan berhasil. Tetapi pribadi itu begitu ditolak, begitu disingkirkan, begitu dianggap salah oleh rekan-rekan sejawatnya, rekan-rekan seprofesinya. Ini yang sedang terjadi. Kita seringkali bingung, bukan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Tetapi tetap kita melihat kepribadian memiliki dasar kebenaran. Karakter yang dibangun oleh dasar kebenaran. Pribadi itu tetap enjoy, tetap tenang. Sekalipun dia disingkirkan, tetapi dia tetap enjoy. Dia tidak makan emosinya, tidak menjadi marah dan lain sebagainya, tetapi dia tetap menghargai karena dia berdiri pada kebenaran. Dan justru sekarang yang dipermasalahkan adalah orang-orang yang berusaha menyingkirkan kebenaran ini, yang sekarang sedang diproses. Nah, itulah ibu bapak saudara terkasih yang terjadi masa-masa sekarang ini. Oleh sebab itu kita perlu terus berpegang teguh pada kebenaran. Nah, kuasa firman Tuhan, kuasa kebenaran itu memberikan dampak seperti apa? Kita akan lihat di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu bermanfaat untuk mengajar, memberikan ajaran, memberikan tuntunan, memberikan pengetahuan. Kita bersyukur jika banyak mendapat pengetahuan yang benar. Tetapi kita harus sedih, berduka cita, dan harus berhati-hati jika pengetahuan kita bertambah, tapi bertambah dalam hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyesatkan. Kalau pengetahuan kita bertambah, kepintaran kita makin bertambah, tapi pada hal-hal yang menyesatkan, waduh, berduka citalah kita. Sebab apa? Kita akan tersesat, kita akan menjadi rusak, kita akan menjadi hancur. Nah, sebab itu Timotius dinasihatkan oleh Paulus dengan pengajaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tulisan yang diilhamkan Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Itulah firman Tuhan, itulah kebenaran. Itulah isi kitab suci. Dia akan mengajar. Ya, orang yang mau diajar diterangkan tentang kebenaran dan kesesatan, menyatakan kesalahan.
Itulah ajaran kebenaran. Akan membongkar, ini yang salah, tetapi ini yang benar. Itulah ajaran kebenaran. Dan ajaran kebenaran itu untuk memperbaiki kelakuan. Membangun karakter, memperbaiki karakter, dan mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Kitab suci itu, firman Tuhan itu, kebenaran itu akan membangun kepribadian yang benar. Kepribadian yang terdidik di dalam kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus sebagai bapak rohani kepada anak rohaninya. Dan ini pula lah yang menjadi perenungan bagi kita semua. Agar kita tidak menjadi berkecil hati ketika kita berpegang hidup berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita berkecil hati. Jangan sampai kita menjadi tawar hati. Jangan sampai kita hilang harapan. Memang di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang membingungkan. Hal-hal yang menyesatkan. Hal-hal yang tidak benar. Tuhan Yesus sendiri berbicara di dalam Matius 7. Kita akan lihat ya, apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini firman Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan kepada banyak murid-muridnya, kepada banyak pengikut-pengikutnya, Tuhan katakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini, mendengar nasihatku ini, mendengar ajaranku ini, dan melakukannya. Ya, jadi mendengar dan melakukan. Mendengar dengan cermat, mengerti, memahami, lalu melakukan. Kalau mendengarnya tidak cermat, tidak teliti, tidak konsentrasi, maka kita hanya mendengar sepintas lalu. Lalu apa yang tadi kita dengar? Aduh, sudah lupa lagi. Kalau sesuatu yang kita dengar dan lalu kita lupa, bagaimana kita dapat melakukan apa yang kita dengar? Ingat ibu bapak saudara terkasih, di awal tadi kita juga sudah berdoa. Agar apa? Kita betul-betul menyisihkan waktu singkat untuk bersekutu dengan firman-Nya dengan penuh hati, dengan penuh konsentrasi. Supaya apa? Kita dapat mendengar, menyimak, memahami, dan melakukannya. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang bijaksana ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika kita mendengar, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, maka kita akan mengalami kerugian. Seperti halnya yang dituliskan di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah ini. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itulah gambaran, itulah ajaran daripada Tuhan Yesus bagaimana cara membangun satu kepribadian sehingga menjadi satu pribadi yang berkarakter handal, yang berpikir, bertindak secara bijaksana. Puji syukur kepada Tuhan. Kita kembali ke dalam 2 Timotius 5 ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 5 ayat yang 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Maaf ya, 2 Timotius 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji syukur pada Tuhan. Jadi kita jelas ibu bapak saudara terkasih, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17 dituliskan demikian. Dengan demikian, dengan cara demikian. Sebagaimana Paulus menasihatkan kepada Timotius agar dia memiliki kepribadian yang terus berpegang pada kebenaran. Dengan cara itulah tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapakah manusia kepunyaan Allah?
Manusia kepunyaan Allah itu adalah kita sendiri. Kita yang saat ini merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita ini manusia kepunyaan Allah. Kita ini umat tebusan Allah. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan dari perhambaan maut, perhambaan dosa. Oleh apa? Korban Kristus, pengorbannya 2000 tahun yang lalu. Iman percaya kita membawa kita, menjadikan kita sebagai umat tebusannya, umat milik Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya dan menerima pengorbanan Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita. Kalau kita tahu siapa penebus kita, kita ditebus oleh darah anak domba Allah. Penebus kitalah yang berhak penuh atas diri kita. Kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Jadi bagaimana caranya umat kepunyaan Allah bisa terbangun kepribadiannya, bisa terbangun karakternya, yaitu dibangun berdasarkan kebenaran. Puji syukur pada Tuhan. Kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci. Kebenaran oleh kuasa Tuhan. Dengan cara demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Kita dibangun kepribadiannya, dibangun hikmatnya, dibangun kebijaksanaannya. Maka dengan kepribadian kebijaksanaan yang bersumber daripada kebenaran itulah kita dapat memproduksi, menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik seseorang itu tidak semena-mena dilakukan begitu saja. Tapi perbuatan itu sebelum dilakukan perbuatan, sebelum bertindak orang berpikir dulu. Jadi mulai dari hati yang baik, timbul pikiran yang baik. Dari pikiran yang baik timbul terbentuklah rencana yang baik. Dari rencana yang baik maka akan lahir tindak perbuatan yang baik. Baik melalui tutur kata, baik melalui perbuatan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih, yang Tuhan Yesus selalu dambakan agar setiap orang-orang percaya, umat miliknya, dapat menjadi garam, memberikan pengaruh bagi orang sekitarnya, dan juga dapat menjadi terang bagi dunia yang sangat gelap saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita belajar bagaimana Rasul Paulus, seorang rohaniawan, bapa rohani, memberikan nasihat-nasihat kepada anak rohaninya, yang sepenuhnya nasihat itu keluar berdasarkan hikmat Allah, melandasi kebenaran yang tertuang, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, ibu bapak saudara terkasih, biarlah melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, kita betul-betul memberikan pengharapan kepada Tuhan, menjadikan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu menjadi pegangan hidup satu-satunya. Jangan mudah kita terombang-ambing oleh pendapat, opini, berita-berita hingar-bingar yang sering kali membingungkan kita. Tetapi tetaplah berdiri pada kebenaran. Sebab kebenaran itu akan muncul mengalahkan segala penyesatan, mengalahkan segala kesesatan. Puji syukur pada Tuhan. Jadilah bijak berdasarkan hikmat dan tuntunan kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang saat ini kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu yang diterangi oleh Roh Kudus akan tertanam dan termeterai di dalam setiap pribadi dan hati kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami umat Tuhan diperlengkapi dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku yang menghasilkan berbagai perkataan, perbuatan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, ibu bapak, sobat maestro, terkasih dimanapun berada, Tuhan memberkati.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.